Mingkar mingkoring angkara. Halo teman-teman semua, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah yang sudah tersebar di masyarakat umum. Dan cerita ini berhubungan tentang sebuah urban legend di mana di masyarakat Indonesia mempercayai bila mana tali pocong dari jenazah tidak dilepaskan, maka roh dari jenazah itu akan menggentayangi dan meminta untuk tali pocong itu untuk dilepaskan. Bagaimana ceritanya? Selamat mendengarkan. Berawal di tahun 70-an di sebuah kampung di kawasan kota Blora, ada suatu cerita yang muncul di kalangan masyarakat, teman-teman. Cerita ini muncul dan peristiwa ini sangat menggemparkan dan mengejutkan di kawasan tersebut yang membuat resah warga kampung di daerah tersebut. Cerita ini pertama kali berawal pada saat ada salah satu penduduk desa di kampung tersebut meninggal karena sakit dan harus segera dimakamkan. Karena di kampung tersebut mempunyai kepercayaan bahwa kalau ada orang meninggal itu tidak boleh disemayamkan lebih dari satu hari. Karena orang ini meninggal di waktu sore, jadi warga langsung cepat-cepat segera mengurusi jenazah ini dan cepat-cepat untuk dikebumikan lah, seperti itu. Lalu pemakaman pun dilaksanakan dan semua pun merasa ya seperti biasa sudah selesai proses pemakamannya. Para penduduk berjalan pulang dan sesudah 1 hari 2 hari baru hari ketiga timbullah atau muncullah peristiwa yang mengejutkan dan menggegerkan dari kampung tersebut. Diceritakan pada saat itu, sebut saja Mas Parto dan teman-temannya sedang mengadakan ronda di salah satu gardu di perkampungan itu. Biasa orang kalau di kampung itu dalam mereka bergaduh kan mereka saling ngobrol, mereka saling gojek, mereka saling bercanda gurau dan tidak sedikit juga mereka melakukan perjudian lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang sudah lazim di perkampungan itu kalau ngeronda itu untuk melepaskan untuk menghilangkan rasa ngantuk, mereka itu melakukan kegiatan tersebut. Lalu di saat ronda itu sekitar jam 12 malam, hari itu kebetulan adalah malam Jumat Kliwon. Biasanya suasana kampung yang walaupun sesepi-sepinya kampung itu pasti ada suara-suara kayak binatang, jangkrik atau apa, itu saat itu sunyi senyap sekali. Dan seakan-akan itu nuansa perkampungan itu kayak sunyi itu loh, nggak ada hirup pikuknya itu di gardu itu. Lalu tiba-tiba itu teman dari Mas Eko ini bergelagat aneh mencium bau menyengat dan bau yang tidak enak, dan sontak teman Mas Eko itu bilang kepada Mas Eko dan teman-teman dengan bahasa Jawa, "Kowe apa mambu ta? Ambon-ambon iki aku." "Ambon-ambon opo? Kaya mambu batang aku iki." "Mosok to?" "Iya, jajalan toh ambonen." "Mosok aku gak mambu kok." Teman yang satunya bilang, "Iya aku gak mambu kok." Nah, lalu Mas Eko dengan kelakar dia berkata, "Alah paling kowe mambu-mambu batang tikus." "Oh gak ya Mas, tenan iki." Karena mereka tidak ada yang sama atau tidak ada yang mencium dengan bau yang sama, jadi mereka tidak mengambil pusing dan mereka melanjutkan kegiatan meronda mereka di malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 1 malam atau jam 1 dini hari. Tiba-tiba di saat suasana mereka mulai agak mengantuk, mereka agak biasa kalau jam-jam segitu kan mulai agak lelah, mereka mulai ada yang tidur-tiduran, ada yang merokok. Dan pada saat kemudian itu tiba-tiba itu mereka semua mencium bau yang aneh, bau busuk yang dibilang itu tidak seperti bau busuk bangkai tikus tetapi bau anyar. Lalu sontak Mas Eko dan teman-teman itu saling berpandangan
dan saling kembali berkata-kata. Loh, kowe mambu? Ambil kita. Ayo to Mas, ndek mau tak omongi aku yo mambu kok. Gege ono tang tikus ki. Ayo jajal kene goleki. Dan mereka mengira bahwa di tempat situ itu ada bangkai tikus yang mati dan mereka mulai mencari. Saat mereka mencari, tiba-tiba salah seorang teman Mas Eko ini, sebut saja Pak Lana, itu melihat sosok dari balik pohon pisang yang ada di biasa kalau orang kampung itu banyak pepohonan yang mereka rawat, entah itu pohon pisang, entah itu pohon mangga, itu terlihat samar-samar seperti bayangan putih. Dan Mas Lana ini tidak mengambil pusing, dia masih berpikir dengan positif bahwa itu hanyalah bayangan-bayangan imajinasinya saja. Tapi lama kelamaan bayangan putih itu semakin nyata, semakin terlihat dan menyerupai sosok congan. Sontak Mas Lana merasa kaget dan dengan spontan dia memanggil temannya yang di sampingnya dan berkata, "Lek, dulu iku pra. Oh, lho ning sebelah wit gedang lho. Apa toh iku lho, nang iku lho." Dan kedua orang itu pun memperhatikan. Saat mereka memperhatikan itu, sosok seperti pocongan ini tiba-tiba mengeluarkan suara. Sontak karena suara itu, Mas Lana dan temannya kaget. Lalu dia dengan spontan memberitahu Mas Eko dan teman-teman yang ada di gardu itu bahwa mereka melihat sosok itu, dan semua orang yang di situ pun juga kaget dan berteriak. Ada yang kalau orang Jawa itu kalau lihat kaget itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang gitu. "Gantuk, apa iku?" Nah, yang satu ngaki, "Astagfirullah." Nah, biasa orang Jawa itu seperti itu. Dan mereka sontak karena takut dan mereka juga bingung. Akhirnya mereka lari meninggalkan gardu tersebut. Dan setibanya di rumah mereka juga tidak bercerita karena mereka juga takut. Beberapa hari kemudian cerita itu tidak diceritakan. Mereka masih menahan karena mereka takut kalau cerita itu disebarkan maka akan membuat heboh masyarakat di perkampungan itu. Hari demi hari berganti, akhirnya tibalah sekitar seminggu dari saat kejadian itu, kembali lagi peristiwa yang sangat mengejutkan. Dan inilah titik awal di mana peristiwa menggemparkan itu akhirnya muncul. Setelah peristiwa itu, karena Mas Eko dan Mas Lana itu tidak bercerita pada penduduk pun tidak tahu bahwa ada kejadian seperti itu. Akhirnya pada suatu malam di perkampungan itu biasa kalau habis malam mereka istirahat, mereka ada yang kembali ke mereka ada yang menonton TV, ada yang sambil bahasanya itu keguyonan di depan rumah atau bercandaan di depan rumah. Sekitar jam 10 malam di perkampungan ini kan bentuknya perkampungan ini adalah lorong gitu loh. Jadi kanan kiri itu pemukiman. Jadi ada jalan di tengah pemukiman itu, samping-samping adalah rumah warga. Disebutnya itu di perkampungan tapi sudah modern lah. Jam 10 malam itu muncul peristiwa fenomena di mana bukan hanya satu warga tapi hampir seluruh warga itu mendengar suara dari jalan itu berteriak-teriak dengan nada seperti yang dengan nada teriak seperti itu. Sontak warga-warga itu merasa heran, kok ada suara seperti itu, suara apa? Dan ada salah satu warga itu membuka korden jendela lalu dibuka. Ada apa? Dia kan heran ada suara seperti itu, apa ada orang iseng atau apa. Saat dia membuka tirai itu, dia tersontak kaget karena dia melihat sosok dari pocongan itu seperti
bukan meloncat-loncat tapi melayang, seperti bergerak melayang dan teriak-teriak seperti itu dengan jelas. Karena takut akhirnya si warga ini akhirnya menutup tirainya dan sudah pokoknya dia tidak menghiraukan. Tapi suara itu terus ada sampai sekitar jam 12 malam baru suara itu hilang. Beberapa waktu kemudian juga ada peristiwa di mana seorang yang baru pulang dari kerja malamnya juga seperti itu didatangi, dilihatkan oleh sosok itu di perempatan jalan menuju rumahnya. Bukan tali pocongku iki ana dengan tali pocongku. Dengan kaget si warga yang baru berjalan pulang ini sontak dia jadi gimana ya, bingung, takut, sehingga dia ya lari saja dengan teriak dengan sedikit menggunakan kata-kata kasar, "Dancok," gitulah, "nyampot," gitu. Dan akhirnya peristiwa ini pun menjadi teror karena si sosok makhluk pocongan ini juga mengetuk-ngetuk pintu rumah dari warga. Ya dengan tadi suara seperti itu, dengan suara cong culi sambil mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Palanya itulah yang dipakai kan. Seperti itu. Karena begitu resah warga dan sampai jam-jam segitu warga sudah tidak berani keluar. Karena keresahan itu akhirnya warga sepakat menuju ke rumah dari Mudin atau orang yang mengurus jenazah itu untuk menanyakan apakah benar bahwa Pak Mudin itu sudah benar-benar melepaskan tali pocongnya atau belum. Lalu mereka saat itu pergi ke rumah Pak Mudin itu dan bertanya, "Pak Mudin, apakah Anda sudah melepaskan tali pocong dari jenazah saudara A?" Gitulah kita sebut ya saudara A saja. Lalu Pak Mudin ini berkata, "Wes kok, ketoke aku wis tak uculi kabeh." "Lho tenan lho Pak, iki soalé warga iki digodho karonan sosok iki ngono lho. Wis resah iki Pak." "Masa toh ya aku wis purung ya." Dia dengan bingung Pak Mudin lalu mengingat dan dia tetap kukuh karena dia merasa sudah melepaskan. Karena warga pun ya gimana, mereka juga bingung mau bertindak apa. Ya sudah, mereka menunggu. Lalu pada suatu waktu Pak Mudin ini pun saat dia mau sholat, sosok ini mendatangi Pak Mudin dan sama saat itu sosok ini berkata bahwa, "Iki lho tali pocongku, tali pocongku dan karena Pak Mudin ini cukup bisa dikatakan orang yang cukup berani, dia juga berinteraksi dengan orang ini dan makhluk ini, maksudnya sosok makhluk ini, dan dia berkata, "Loh aku iki ora nguculi tali pocongmu toh. Ya wis, sesuk tak rembukan karo warga, nek ancen kowe urung diuculi tali pocongmu ambek aku sesuk ya." Ya namanya karena mungkin Pak Mudin ini berani, mungkin sosok ini juga sudah apa ya, kayak dia itu berjanji lah, ya udah nanti saya akan dilepasi tali pocongnya. Sehingga singkat cerita akhirnya dibongkarlah kuburan dari saudara ini. Dan ternyata mitos tetaplah mitos, cerita tetaplah cerita. Tinggal kita menyikapi apakah cerita itu benar atau tidak, dan apakah kita percaya atau tidak. Saya kembalikan ke teman-teman Suara Malam. Terima kasih.